Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Namun sebelum kita sampai ke perayaan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan tentang manusia baru. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati kami dengan berkat yang luar biasa. Kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera Kau limpahkan buat kami, dan kami dapat memasuki bulan Agustus dengan penuh sukacita. Di bulan Agustus ini kami mulai dengan manusia baru, sesuai dengan apa yang Kau ajarkan kepada kami. Maka Tuhan, hati kami telah kami buka, taburi kami dengan kuasa firman-Mu. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Pernahkah Bapak Ibu Saudara membeli motor baru yang keluar dari dealer? Kalau ada, apa perasaan Bapak Ibu? Pasti sukacita. Tapi motor baru ini sebenarnya menjadi beban yang menambah beban hidup kita loh. Beban yang mana? Karena motor baru ini membutuhkan perhatian yang baru. Membutuhkan perhatian. Kalau kita membuka buku panduan, setiap sekian kilo harus ganti oli. Setiap sekian kilo harus di-setel lagi. Kita harus ke dealer untuk setel ulang atau menyempurnakan setelan mesin. Sekian kilo harus ganti ban dan sebagainya. Selain itu Bapak Ibu, selain apa yang kita bawa ke dealer, kita juga memiliki beban. Karena itu motor baru, maka perlu dibersihkan terus. Ya, kita cinta dengan motor itu. Sore hari atau pagi hari sebelum kita pakai, kita harus membuang waktu untuk membuat supaya motor kita ini masih kelihatan terpelihara dengan baik. Nah, itu hanya motor Bapak Ibu. Tuhan kepingin kita ini menjadi manusia baru. Ya, manusia baru adalah manusia yang perlu perhatian. Manusia baru adalah manusia yang membutuhkan perjuangan. Karena manusia baru ini berbeda dengan manusia lama. Kalau manusia lama itu semau gue. Tetapi manusia baru itu membutuhkan berbagai macam perjuangan yang luar biasa. Nah, mari kita buka di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu
dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini hidup lama kita. Hidup lama adalah hidup yang tidak mengenal Allah. Hidup yang tidak memperhatikan. Ya, tahu ada Allah. Ngerti kita itu bahwa Allah itu luar biasa hebat. Tetapi orang itu tidak mau hidup dekat dengan Allah. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita. Apa orang yang hidup lama itu, apa yang mereka miliki? Atau ciri-cirinya manusia lama apa? Pikirannya sia-sia. Jadi apa yang dipikirkan itu ya hanya pikiran-pikiran manusiawi aja. Artinya manusiawi aja tidak pernah memikirkan bagaimana nanti kalau saya mati. Ya, wah itu sudah dipikirkan. Hidup itu hanya untuk senang-senang. Kalau di Jawa itu seringkali dikatakan hidup itu mau mampir ngombe. Jadi mbah-mbah kita dulu mengatakan hidup itu mau mampir ngombe. Oleh sebab itu bersenang-senanglah sepuas hatimu. Ya, mereka tidak mau bersekutu dengan Allah. Nah, oleh sebab itu Alkitab mengatakan bahwa mereka itu bodoh dan hatinya keras. Hatinya merasa mampu, tidak membutuhkan Allah sama sekali. Perasaannya tumpul, dia hanya mengumbar hawa nafsunya. Apa yang diinginkan pokoknya dilaksanakan. Dan semuanya itu dianggap baik dalam hidupnya. Nah, karena kebodohan inilah mereka merasa tidak membutuhkan orang lain. Karena kebodohan inilah mereka tidak membutuhkan hebatnya Allah. Tidak membutuhkan keselamatan. Bahkan tidak memikirkan hidup sesudah kematian. Padahal Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menunjukkan pentingnya hidup, bahkan pentingnya hidup saat ini, dan juga pentingnya hidup di kelak kemudian hari. Allah mengirimkan Yesus Kristus supaya manusia ini dapat menikmati hidup. Ya. Menikmati hidup yang sesungguhnya. Melalui pengorbanan Yesus, orang yang harusnya binasa mulai ada penebusan. Nah, ini yang menjadi landasan utama. Landasan utama apa? Landasan utama bagi orang yang ingin menikmati hidup baik di dunia ini dan di akhirat. Ini yang tidak terpikirkan oleh orang-orang manusia lama. Hidup ya hari ini, hidup ya dunia ini. Padahal sesudah nanti suatu saat manusia pasti mengalami kematian, dan sesudah kematian mereka itu akan berada di alam kelanggengan, yaitu di surga atau di neraka. Yesus menebus manusia lama yang sadar, yang ngerti, membutuhkan Allah. Dan Yesus memberikan hidup di dalam dunia ini, jaminan hidup di dalam dunia ini, dan jaminan hidup di kelak kemudian hari. Nah, jadi kebutuhan
tentang pengorbanan Yesus akan membawa atau akan memberikan keberanian kepada kita untuk meninggalkan manusia lama. Memang tidak gampang. Yang namanya meninggalkan manusia lama, meninggalkan kebiasaan lama, meninggalkan sesuatu yang sering kali kita gunakan, tidak gampang Bapak Ibu. Ya, manusia ini untuk diperbarui, manusia ini untuk diperbarui itu tidak gampang. Satu contoh Bapak Ibu. Manusia memasak makanan awalnya itu dengan api kayu. Diambil kayu yang sudah kering digunakan untuk masak. Lalu dengan adanya pembaruan-pembaruan mulai diganti dengan arang yang tidak ada asapnya. Manusia untuk ganti arang juga tidak gampang. Apalagi sekarang ini sudah modelnya gas. Ya, modelnya gas. Untuk ganti gas sulit Bapak Ibu. Ya, ibu saya manusia lama ini, orang lama ini, ya, sudah kuno. Saya membeli kompor gas. 4 tahun Bapak Ibu. 4 tahun ada di rumah, setiap kali saya ngomong, ini loh Bu, cara memakai kompor gas. Wah, enggak berani, takut resiko, cara penggunaannya sulit dan sebagainya. 4 tahun Bapak Ibu. Nah, begitu saya ajari pelan-pelan akhirnya bisa menghidupkan kompor gas. Oh iya ya, enak seperti ini. Mematikannya bisa, menghidupkannya bisa. Nah, untuk menjadi manusia baru harus berani meninggalkan manusia lama. Ya, manusia baru itu diawali dari Efesus 4 ayat 20 dan 21. Tentang apa? Mau belajar tentang Kristus, mau belajar tentang Yesus dan mendengar suaranya serta melakukan segala perintahnya. Ya, untuk ganti kompor minyak menjadi dari kompor minyak menjadi kompor gas harus mau belajar. Selain belajar apa? Mau mendengar suaranya. Suara yang mana? Suara pelajaran itu. Saya ngomong, Bu, gini loh caranya. Untuk menghidupkan gini loh caranya, dipraktekkan. Lalu untuk mematikan gini loh caranya, dipraktekkan. Sehingga ibu saya dapat menggunakan kompor yang baru. Manusia lama kita juga belajar tentang Kristus. Nah, untuk belajar tentang Kristus ini kita harus mau mendengar suaranya. Sesudah mau mendengar suaranya, kita harus mempraktekkan perintah-perintahnya. Nah, Bapak Ibu, jadi manusia lama itu dapat kita tinggalkan kalau kita punya guru yang luar biasa, mengundang Kristus di dalam hidup kita. Nah, begitu kita mengundang Kristus, ada perubahan drastis Bapak Ibu. Ada perubahan yang luar biasa. Efesus 4 ayat 23 dan 24. Ya. Efesus 4 ayat 23 dan 24 yang mengajarkan tentang supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kristus kepengen memperbarui pikiran manusia dan roh manusia ini yang menjadi motornya nanti. Lalu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Sehingga hidup kita ini tidak mengikuti pola dunia, tetapi kehidupan kita ini mengikuti polanya Allah. Ya,
Manusia baru adalah manusia yang menurut kehendak Allah. Nah, Allah tahu bahwa untuk meninggalkan manusia lama dan menggunakan manusia baru ini tidak mudah. Tetapi Allah kirimkan Roh Kudus agar Roh Kudus ini membimbing manusia untuk dapat menggunakan atau untuk dapat mendidik menjadi manusia yang baru, untuk meninggalkan manusia yang lama, manusia yang baru. Lalu cirinya bagaimana? Cirinya terdapat dalam Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Cukup banyak, ya. Cirinya yang bagaimana? Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Nah, yang pertama, apa yang diajarkan Roh Kudus di dalam hidup manusia supaya manusia menggunakan manusia barunya? Yang pertama adalah jangan berdusta. Belajarlah berkata benar. Dulu yang namanya dusta itu sesuatu yang kita anggap biasa. Ya, mana ada sih manusia yang tidak berdusta? Memang Bapak Ibu. Tetapi dengan manusia baru ini kita mulai belajar meninggalkan dusta. Nyanyian saja mengatakan jangan ada dusta di antara kita. Apalagi kalau kita siap untuk menjadi manusia baru. Jangan berdusta. Yang kedua, jangan marah. Ayo kita kendalikan hidup. Marah itu sesuatu yang gampang untuk dilakukan oleh manusia. Ya, hidup lama kita gampang marah Bapak Ibu. Mencari pulpen marah, mencari sandal marah, mencari kacamata marah, minum marah, makan marah, apapun dapat kita gunakan untuk memancing kemarahan kita. Kalau kita manusia baru, sadar. Jangan marah. Marah itu tak ada gunanya Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar dapat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu. Lalu apalagi manusia baru itu? Manusia baru itu jangan mencuri. Tapi kerja keras. Ya, jangan mencuri. Tapi kerja keras. Hidup lama mencuri biasa itu. Ya, mungkin kita tidak mencuri milik orang lain. Kita tidak mencuri barang-barang milik orang lain. Tetapi yang namanya mencuri itu sekecil apapun mesti pernah kita lakukan. Ya, waktu kita sekolah mencuri jawaban teman. Mencuri yang lain banyak Bapak Ibu. Tapi sekarang ini landasan kita, karena saya kepengen menjadi manusia baru, maka mengendalikan diri. Ada kesempatan mencuri? Tidak. Saya tidak akan mencuri. Tapi saya harus kerja keras. Lalu gunakan mulut untuk berkata membangun Bapak Ibu. Gunakan perkataan kita ini untuk kata-kata membangun. Jangan sampai menyakiti hati orang. Satu kata aja bisa menyakiti Bapak Ibu. Ya, maka hati-hati. Kalau kita ini menjadi manusia baru, kita harus dapat mengendalikan mulut kita. Supaya setiap kata yang keluar itu tidak menyakiti hati orang lain, tetapi justru membangun kehidupan orang lain. Dan jangan dukakan Roh Kudus. Ya, Tuhan karuniakan kita Roh Kudus. Roh Kudus biar memimpin hidup kita, maka biarlah Roh Kudus itu terus membimbing kita. Jangan sampai kita dukakan Roh Kudus.
Nah, Roh Kudus berduka, Roh Kudus sedih kalau kita masih menyimpan kepahitan. Ya, manusia baru adalah manusia yang sudah tidak menyimpan kepahitan. Tetapi kadang-kadang ya namanya manusia sudah jengkel dalam hati sampai menjadi akar pahit. Kalau saya ketemu dengan orang itu, aduh sudah. Roh Kudus akan berduka kalau kita masih menyimpan akar pahit. Roh Kudus akan berduka kalau kita ini masih geram, Bapak Ibu. Ya, gitu. Ya, jadi enggak kelihatan marah tetapi geram. Hatinya ini belum bisa lepas gitu, Bapak Ibu, dengan kemarahannya. Roh Kudus tidak suka seperti itu. Lalu apalagi kemarahan tadi harus benar-benar. Masih ada beberapa manusia yang suka menyimpan kemarahan. Bahkan ada beberapa orang kalau Roh Kudus tidak suka, bukan ada beberapa orang. Roh Kudus tidak suka kalau masih terjadi pertikaian, pertengkaran. Ya, baik itu pertengkaran antar saudara, pertengkaran antar teman, pertengkaran, ya namanya pertengkaran itu tidak baik. Dengan siapapun, ya jangan sampai terjadi. Dan jangan fitnah. Nah, jadi manusia baru adalah manusia berani melepas. Apa yang dilepas? Yaitu tadi, kedustaan kita, kemarahan kita, tidak mencuri, tidak menggunakan mulut asal ngomong, dan bahkan tidak mendukakan Roh Kudus. Ini menjadi manusia baru. Nah, manusia baru akan membuat kehidupan kita ini makin dekat dengan Tuhan. Kalau makin dekat dengan Tuhan berarti karya Tuhan di kayu salib itu banyak yang kita nikmati. Ya. Karya Tuhan di kayu salib banyak kita nikmati. Yang pertama, keselamatan ada pada kita. Lalu bilur-bilur Tuhan dapat kita nikmati untuk menjadi kesembuhan bagi kita. Segala permasalahan hidup ditebus oleh Tuhan. Penebusan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita lepas dari ketakutan, kekhawatiran hidup. Maka hari ini Tuhan kepengin kita menjadi manusia baru. Manusia baru ini harus memiliki kesadaran untuk memelihara. Memelihara apa? Memelihara tingkah laku, tutur kata kita sesuai dengan apa yang baru ini. Dan manusia baru adalah manusia yang menggunakan Roh Kudus. Mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi hari ini Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami sadar bahwa kami telah Kau jadikan manusia baru. Manusia yang memiliki Yesus di dalam hati, dan Yesus yang ada dalam hati ini akan mengajar supaya tutur kata kita, supaya praktek hidup kita bukan praktek hidup lama, melainkan praktek hidup baru. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa dan roh kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman yang harus kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu pagi jam 7
itu untuk anak sekolah minggu, dan minggu jam 9 pagi itu untuk ibadah umum atau sekarang biasa disebut ibadah raya. Oleh sebab itu kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergereja, GBS Haleluya Palur membuka supaya Bapak Ibu dapat bergereja, tumbuh bersama dengan kami dengan jadwal yang sudah kami beritahukan. Tiap hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Kami mengundang jemaat yang belum pernah datang di dalam pendalaman Alkitab. Yuk cari pengalaman. Apa sih pendalaman Alkitab itu? Bagi Bapak Ibu yang baru masuk, mari belajar bersama dalam pendalaman Alkitab. Tiap hari Jumat, GBS Haleluya Palur punya 2 kegiatan. Jemaat, yuk yang belum masuk kegiatan ini segera mendaftarkan diri. Ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga yang memiliki nama Joyful Blessing. Sukacitanya full, berkatnya full Bapak Ibu. Ya, kepengen masuk Joyful Blessing. Jumat jam 6 sore. Ada kegiatan cabang. Ya, Bapak Ibu kepengen masuk di cabang, monggo. Hari Jumat jam 6.30 sore atau setengah 7 sore. Jadi, monggo Bapak Ibu, jangan hanya jadi jemaat minggu, tapi bisa menjadi jemaat Jumat. Masuk di full Joyful Blessing atau masuk di cabang. Lalu hari Sabtu itu anak muda berkarya. Ada ibadah youth dengan nama Revive Generation. Anak muda punya kreasi tersendiri. Bagaimana caranya belajar firman Tuhan, bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara berteman. Yuk Bapak Ibu, jangan katrok ya anak muda, tapi mari kita masuk di Joyful Blessing. Supaya, Joyful Blessing, Revive Generation. Supaya waktu muda kita dapat kita manfaatkan untuk kemudahan kita di dalam Tuhan. Saya rasa, masih satu. Bantu doa untuk ibadah online. Ibadah online tetap ada Bapak Ibu. Maka bantu doa. Dan kalau Bapak Ibu membuka ibadah online, jangan lupa diberi like Bapak Ibu, diberi komentar, dan di-share minimal 5 orang. Sebab pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Melalui Bapak Ibu nge-share ini. Ini sudah sedikit banyak kita mengadakan penginjilan. Jadi ibadah online perlu ada dan juga Bapak Ibu doakan. Saya rasa cukup. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan sebelum kami berpisah, kami berdoa untuk Ibu Gito yang kakinya masih kurang kuat Tuhan. Dan kadang-kadang mengalami sesek. Kami berdoa untuk Ibu Mintarsih yang juga pasca operasi usus belum berani untuk duduk lama. Kami berdoa untuk Ibu Arin yang tulang-tulangnya masih rapuh Tuhan. Hanya Engkau yang mampu. Dan kami berdoa untuk Ibu Mariati. Walaupun sudah sembuh, dia kurang berani untuk menggunakan kesembuhannya ini mengatakan aku telah sembuh full, telah sembuh total. Kami berdoa untuk Bapak Ngadiman, stroke ringan. Kami berdoa untuk Bapak Petrus Sutresno, gagal ginjal. Kami berdoa untuk Ibu Margareta. Kami berdoa untuk Bapak Ishak yang sudah sepuh. Dan kami berdoa untuk Pak Saryanto. Kiranya Tuhan jamah
Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Demikian juga Hafid, biar bertobat dan menjadi murid-Mu yang Kau pakai. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa, bersyukur untuk Pak Paulus Sugito, untuk Ibu Satinem, untuk Ibu Bambang yang telah Kau jamah dengan kesembuhan. Dan dia siap untuk menjadi saksi-Mu, menceritakan kehebatan-Mu, menceritakan tentang kesembuhan pemberian-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.